Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, Bapak juga ingin mengucapkan selamat bergabung kepada seluruh siswa kelas 10 di Keluarga Besar SMK Budi Luhur Sintang. Pada kesempatan yang pertama ini, pada pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, alangkah baiknya Bapak memperkenalkan diri agar kita mengetahui sedikit banyaknya tentang guru yang akan mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baik, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Posyanto SPD. Biasa Bapak dipanggil Pak Pos, ada juga manggil Pak Posyanto, dan ada yang manggil Bapak Yanto. Silahkan memanggil dengan panjang juga boleh, atau dengan Pak Pos juga boleh. Bapak lahir di Sekadau, tepatnya kurang lebih 3 tahun yang lalu. Bapak berasal dari Sekadau. Dan juga Bapak orang baru di Sintang ini, kurang lebih 4 tahun yang lalu Bapak pindah ke Sintang. Dan dulunya Bapak pernah mengajar di SMA di Kota Sekadau, kurang lebih 3 tahun juga seperti itu. Kemudian Bapak tinggal di Jalengker Kelam, di Dusun Tekang, Desa Kelam Sejahtera, Kecamatan Kelam Permai. Bapak asli tinggal di Jalengker Kelam, di sebelah bukitnya, bukan yang di kecamatan, tapi di Jalengker Kelam, di sebelahnya, dekat dengan tempat-tempat wisata, termasuk wisata yang baru muncul. Ini secara singkat Bapak. Jadi Bapak tiap hari bolak-balik atau PP dari Kelam ke Sintang. Seperti itu. Baik, kita akan langsung masuk ke materi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tahap yang pertama yaitu permainan bola besar. Permainan bola besar ini dibagi menjadi 3 lagi nantinya, yaitu sepak bola, bola voli, dan bola basket. Baik, kita akan yang pertama membahas tentang sepak bola. Sepak bola. Kemudian yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah sepak bola. Sepak bola telah dikenal sejak abad kedua sebelum Masehi oleh bangsa Tiongkok yang pada saat ini disebut dengan negara Cina. Permainan ini dikenal dengan sebutan Xiu Jiu. Kemudian berkembang hingga ke Italia pada abad ke-16. Permainan ini sempat dilarang oleh Raja Edward yang ketiga pada tahun 1365 karena menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan. Di tahun 1815, permainan sepak bola kembali terkenal, terutama di lingkungan universitas dan sekolah. Pada tahun 1863, mulai terdapat peraturan baku terkait permainan sepak bola. Salah satunya adalah pemisahan antara permainan sepak bola dengan rugby. Rugby ini adalah pemain bola bundar yang pegang, kemudian bawa lari atau tendang juga. Jadi dulunya itu sepak bola sebelum ada peraturan baku, bola itu bisa dipegang dan dibawa lari, bisa ditendang dan dipegang. Jadi setelah ada peraturan baru, bola itu tidak boleh dipegang kecuali kiper. Jadi memegang bola menggunakan kaki. Selama tahun 1800-an, permainan sepak bola terus berkembang ke seluruh dunia hingga pada akhirnya terbentuklah asosiasi tertinggi sepak bola, yaitu The Federation Internationale de Football Association, atau yang kita kenal dengan singkatan FIFA. Di Indonesia sendiri, persepak bolaan mulai dikembang sejak zaman penjajahan Belanda. Perkumpulan sepak bola didirikan oleh prakarsa tokoh-tokoh politik dan olahraga, seperti Java Football Bond dan Indonesia Football Bond. Bond ini maksudnya adalah klub-klub sepak bola. Bond tersebut sepakat untuk membentuk suatu perserikatan yang dinamakan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, disingkat dengan PSSI. Pada tanggal 19 April 1930,
dengan Insinyur Suratin Sosrosogondo sebagai ketua pertamanya atau ketua umum yang pertama. Kita akan yang kedua, peraturan sepak bola. A. Lapangan permainan. Pertandingan sepak bola dilakukan dengan permukaan atau dapat dimainkan dengan permukaan yang dilapisi rumput, baik rumput asli maupun buatan atau rumput sintetis. Di negara-negara maju seperti Jerman, Inggris, Jepang, Prancis, dan lain-lainnya sudah menggunakan permukaan lapangan berupa rumput buatan. Keuntungan menggunakan rumput buatan pada lapangan adalah lebih menghemat biaya perawatan dan meminimalisasi kerusakan karena dapat digulung setelah digunakan. Di lapangan jenis ini dapat digulung, dapat diganti. Namun penggunaan rumput buatan juga tidak luput dari kontroversi. Salah satunya tingkat cedera yang lebih tinggi karena rumput buatan lebih keras dan kasar. Jadi ada keuntungan dan kelebihan dari penggunaan rumput sintetis ini. Tadi hal-hal yang menjadi kontroversi tadi seperti mudah terjadi cedera. Apabila kita misalnya jatuh, ini bisa menyebabkan luka karena permukaannya keras dan kasar seperti itu. Beda dengan yang rumput asli, dia kan lebih lembut. Jadi kalau kita jatuh, dia tidak mudah terjadi luka atau lecet. Baik, Bapak akan memberikan contoh gambar lapangan. Gambar lapangan ya pastinya bentuk persegi panjang ya. Ya, ini ada ukurannya, ada lebarnya, siswa-siswi bisa melihatnya, dan juga Bapak harap siswi juga bisa melihat materi ini di media pelajaran lainnya ya, seperti YouTube atau buka Google atau di buku-buku pembelajaran juga ada. Pembelajaran kalian juga itu pasti ada. Kemudian kita masuk ke ukuran tadi ya, seperti yang gambar yang Bapak tampilkan tadi. Ukuran lapangan sepak bola standar internasional ya, ini standar internasional. Karena banyak versi, ada yang standar biasa, ada yang standar internasional. Kalau standar internasional ini digunakan ya internasional ya, seperti Piala Dunia dan kejuaraan dunia lainnya ya. Seperti Euro atau Piala Asia, ini harus menggunakan standar lapangan internasional. Jadi memiliki panjang minimal 100 meter dan maksimal 110 meter. Sedangkan lebar minimal 64 meter dan maksimal 75 meter. Ini ukuran standar internasionalnya. Pada setiap ujung sisi lapangan diberi tongkat bendera yang digunakan pemain pada saat melakukan tendangan penjuru atau tendangan pojok. Yang tadi ya, Bapak yang ini ya. Nah ini diberi bendera ya, tepi-tepi ini diberi bendera sebagai tempat atau melakukan tendangan pojok, tendangan sudut ya, ini tepi ini. Kemudian yang B, jumlah pemain. Sepak bola dimainkan oleh dua tim yang saling bertanding dengan setiap tim terdiri dari 11 pemain yang disebut dengan starting line up. Jadi permainan sepak bola ini setiap tim atau pemain intinya yaitu 11 pemain. Setiap pemain sepak bola dibagi menjadi dua, yaitu pemain inti dan pemain cadangan. Selain pemain inti dan juga ada pemain cadangan. Nah, tidak untuk kemungkinan selama bermain tidak mungkin ada yang lagi melakukan cedera atau ada yang kelelahan. Itulah fungsi dari pemain cadangan tadi. Dan atau strategi seorang pelatih dalam pertandingan dalam mengontak-ganti pemain. Pemain inti terdiri dalam atas beberapa posisi sebagai berikut. Pertama, penjaga gawang. Yang kedua, pemain bertahan, dan ketiga, pemain tengah, dan keempat, pemain penyerang. Ini posisi-posisi dalam posisi dalam permainan dalam tim. Ada penjaga gawang, ada pemain bertahan, ada pemain tengah, ada pemain penyerang.
Kemudian yang C, gawang. Ini ukuran gawang. Tinggi gawang 2,44 meter atau 2,44 meter. Diukur dari tanah sampai sisi bawah palang gawang. Maksudnya palang itu yang lintang atasnya atau mistar sebutan orang kampung ya. Sebutan kita bisa di kampung menyebut. Jadi dari tanah ke atas di bawah. Di bawah dari tanah sampai ke sisi bawah palang gawang. Itu 2,44 meter. Sementara lebar gawang 7,32 meter ya, lebar gawang. Diukur dari sisi dalam kedua tiang gawang ya. Jadi sisi dalam ya. Di sisi dalam ini ya. Sisi dalam, bukan dari luar ya. Tiang gawang. Tiang gawang dicat putih dan terbuat dari kayu atau logam, ya. Jenis besi atau jenis logam ya, besi, tembaga atau yang lainnya ya. Dengan ketebalan maksimal 12 cm. Ya, ini ukuran gawang ya. Gambar gawang ya. Panjang, lebar dan tinggi tiang gawangnya. Bisa dilihat di sini. Kemudian yang D, waktu pertandingan. Waktu pertandingan sepak bola adalah 2 kali 45 menit yang terbagi dalam 2 babak. Jadi satu babaknya 45 menit. Kalau dikali 2 berarti 90 menit ya. Atau kurang lebih 1 jam 30 menit. Ini namanya pertandingan. Kemudian dibagi dalam 2 babak. Itu babaknya 45 menit. Dan tiap babak diselingi dengan waktu istirahat 15 menit. Jadi setiap babak diselingi dengan istirahat yaitu 15 menit. Jika dalam waktu 2 kali 45 menit belum ada tim yang memperoleh kemenangan, biasanya wasit akan memberi waktu tambahan yang disebut dengan injury time atau injury time, waktu tambahan. Jika waktu tambahan sudah habis dan belum ada kemenangan dari salah satu tim, maka dilanjutkan dengan adu penalti untuk menentukan tim mana yang menang. Jadi ini jika menggunakan sistem gugur. Di sistem gugur dia akan menggunakan mencari pemenangnya langsung. Jadi kalau masih imbang akan dilakukan tendangan penalti. Tapi kalau jika menggunakan sistem keliling atau sistem poin, dia tidak ada menggunakan tendangan penalti ya, karena dia tidak langsung mencari pemenang. Karena menggunakan sistem poin, itu kalau menggunakan sistem poin. Tetapi kalau jika menggunakan sistem gugur, dia harus menggunakan penalti untuk menentukan pemenangnya. Jika sama-sama kuat ya, sama imbang. Kemudian yang E, ini ukuran bola ya. Ciri kualitas dan ukuran bola yang baik untuk digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk bundar atau bulat dan terbuat dari kulit atau bahan lainnya. Yang kedua, lingkaran tidak lebih dari 70 cm dan tidak kurang dari 68 cm. Berat tidak boleh lebih dari 450 gram dan tidak kurang dari 410 gram. Dan keempat, tekanan udara dengan 0,6 sampai 1,1 atm, ini disebut dengan atmosfer tekanan udaranya, atau 600 gram sampai 1100 gram ya, itu beratnya. Kemudian untuk perlengkapan sepak bola ya. Yang pertama, kaos olahraga atau baju ya. Celana pendek, celana bola ya. Yang ketiga, kaos kaki dan sepatu bola. Dan keempat ini pelindung tulang kering atau shin guard ya, pelindung tulang kering atau disebut dengan deker kata orang, bisa disebut dengan seperti itu ya. Ya, ini gambar-gambar atau contoh dari perlengkapannya. Ada bola, ada sepatu, pakaian, pelindung tulang kering ya. Dan sarung tangan ya, sarung tangan ini untuk kiper atau menjaga gawang. Kemudian yang kedua, kita masuk ke teknik dasar permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola ini ada beberapa teknik yang harus dikuasai oleh pemula ya.
dalam mempelajari teknik sepak bola. Yang A ini teknik menendang bola atau kicking. Kemudian teknik ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama teknik menendang dengan kaki bagian dalam. Nanti Bapak beri contoh gambarnya. Yang kedua teknik menendang dengan kaki bagian luar. Dan yang ketiga menendang dengan punggung kaki. Kemudian B, menghentikan atau mengontrol bola. Mengontrol juga banyak cara ya, banyak teknik yang digunakan. Menghentikan bola, yang pertama menghentikan bola yang menyusur tanah. Yang kedua menghentikan bola dengan dada ya. Yang ketiga dengan paha, dan yang keempat menghentikan atau mengontrol bola dengan kening atau kepala ya. Kita bisa menggunakan kepala untuk mengontrol bola. Semua teknik ini mengontrol ini tergantung arah datangnya bola ya. Kalau bolanya kira-kira datangnya setinggi dada, yaitu menggunakan dada. Dan mungkin kita menggunakan kaki. Jika bola-bola ya tanggung, kira-kira di atas lutut, yaitu bisa menggunakan paha. Tergantung arah datangnya bola. Teknik menghentikan bola ini. Kemudian C, teknik menggiring bola ya. Teknik menggiring bola juga sama, ada 3. Menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Yang kedua menggiring bola dengan kaki bagian luar. Dan ketiga menggiring bola dengan punggung kaki. Yang D, menyundul bola ya, atau heading. Menyundul bola dapat dilakukan dengan berdiri, berlari, atau sambil melompat. Bagian kepala yang digunakan maksudnya untuk menyundul bola adalah kening ya. Bukan kepala bagian belakang, bukan bagian samping atau bagian atas, tetapi bagian kening ya, kenaan bolanya. Kemudian yang E, merebut bola atau tackling. Merupakan upaya untuk mengambil bola dari penguasaan lawan ya. Merebut bola dari lawan. Kemudian yang F, lemparan ke dalam ya. Lemparan ke dalam ini dilakukan setelah bola dinyatakan keluar dari lapangan oleh wasit. Tujuan lemparan ke dalam adalah untuk memainkan kembali permainan sepak bola. Kemudian yang G, menjaga gawang. Ini teknik khusus untuk menjaga gawang, yaitu teknik menjaga gawang meliputi menangkap, melempar, dan menendang bola. Baik, Bapak akan memberikan contoh teknik menendang dengan kaki bagian dalam. Nah, ini yang di atas ya. Di atas ini, ya, ini teknik menendang bola dengan kaki bagian dalam ya. Bagian dalam. Saya lihat ini ya, contohnya kaki bagian dalam. Kemudian teknik menendang bola dengan kaki bagian luar ya. Nanti seperti ini contohnya ini kakinya. Kaki bagian luar ya, yang digunakan. Kemudian teknik menendang bola dengan punggung kaki. Ya ini ya. Perhatikan punggung itu mungkin berarti bagian atasnya. Bagian atas. Punggung kaki. Kemudian gambar teknik menghentikan atau mengontrol bola. Ya, ini tadi maksudkan tadi. Teknik mengontrol bola ini tergantung dari arah datangnya bola. Kalau bola dari bawah atau mengelinding ya, menyusur dari tanah, ya bolanya harus menggunakan telapak kaki. Jadi ditahan menggunakan telapak kaki atau menggunakan kaki bagian dalam juga bisa. Ya. Nah ini juga kalau arah bolanya dari atas, ya bisa langsung diinjak. Ya. Atau juga bisa menggunakan punggung kaki. Ya, banyak cara sebenarnya. Kemudian teknik mengontrol bola ya. Nah ini juga tadi maksud mengontrol bola. Arah bolanya datang apabila tinggi ya bisa menggunakan dada. Nah, ini juga tadi kalau bolanya kira-kira tanggung, kira-kira di atas lutut ya bisa menggunakan paha. Teknik yang kita gunakan. Kemudian teknik menggiring bola ya, tadi atau dribbling. Ya, perhatikan gambarnya ini. Ini menggiring bola dengan kaki bagian dalam ya. Kemudian menggiring bola menggunakan kaki bagian luar. Kemudian menggiring bola dengan punggung kaki. Seperti itu. Kemudian berikut gambar teknik menyundul bola atau heading ya. Ya, ini yang pertama ini heading dengan berdiri tepat ya. Kemudian yang kedua ini dengan teknik melompat sambil berlari ya, melompat.
Kemudian gambar teknik merebut bola atau tackling. Ya, ini contoh gambarnya. Merebut bola dari kaki musuh. Tapi dengan cara yang benar ya. Dengan cara yang benar oleh wasit. Apabila dia melakukan pelanggaran ya pasti akan terjadinya pelanggaran ya, kalau kita merebut bola dengan cara yang salah. Kemudian gambar teknik melempar bola ya, atau throw in. Ya ini perhatikan. Sebelum bola kita boleh berlari ya, menggunakan cancang. Yang pertama, kemudian diliupkan badan ke belakang ya, condong ke belakang. Kemudian pada saat kita melempar ya, berat badan ya, berat ke depan seperti ini. Nah, perhatikan ini garis ya. Pada saat kita melakukan lempar ke dalam, kaki kita tidak boleh menginjak garis atau line ya. Apabila kita menginjak garis, itu termasuk pelanggaran ya. Pelanggaran untuk lawan. Ya, ini gambar contohnya ya. Nah, boleh lihat kakinya bukan lebar bahu ya. Ya. Dan kaki tidak menginjak garis tepi lapangan. Dan ini gambar teknik menjaga gawang ya. Nah, ini kiper Italia, Buffon ya. Ini kiper timnas Indonesia. Ini kalau bapak namanya si Eka kalau tidak salah. Ya. Ini kiper AC Milan. Ya. Ini teknik menangkap bola ya, menepis bola. Ini nangkap bola, ini teknik melempar bola. Seperti itu. Baik, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup di sini dan sampai berjumpa pada pertemuan materi berikutnya. Sebelum kita mengakhiri, Bapak mengingatkan kita semua untuk selalu berperilaku hidup sehat, menjaga kebersihan, ya, rajin olahraga, agar virus corona ini cepat berlalu. Apabila cepat berlalu, kita dapat berkumpul kembali ya, di sekolah, dapat bertatap muka, seperti itu ya. Pada saat pun pembelajaran yang lebih enak itu tatap muka langsung. Kalau seperti ini, kalian bisa melihat Bapak, tapi Bapak tidak bisa melihat kalian. Yang mana siswa yang kelas 10 itu, ya. Kalau kelas 11, 12 ya Bapak sudah kenal, tapi kelas 10 Bapak belum tahu sama sekali yang mana-mana orangnya. Ya. Baik, cukup di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat berjumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.